Assalamualaikum Pak Irul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apa Dwi. kabar hari ini Pak Irul? Alhamdulillah baik, Pak Dwi. Ya, keluarga di rumah sehat ya? Alhamdulillah juga sehat semuanya. Nah, begini Pak Irul, terkait kegiatan kita hari ini yaitu terkait uh, pra observasi. Nah, kemudian ini untuk supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti dalam pembelajaran Pak Irul. Kebetulan nanti untuk supervisi akademiknya dilakukan oleh saya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan atau persiapan yang harus kita lakukan. Terus kemudian untuk tujuan dari praobservasi ini adalah untuk membuat Pak Irul justru lebih siap, lebih baik lagi dalam persiapan apakah nanti dalam pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan Pak Irul ya. Itu yang pertama ini terkait pelaksanaan atau sasaran kelas yang nanti mau diajarkan dalam kegiatan observasi gimana? Itu saya untuk pembelajaran ini ya, pelaksanaannya saya tanggal 11 Ya. September ini sasarannya ke kelas 11.2. 11.2 gitu ya. Jamnya kurang lebih sekitar jam 9 sampai jam 10.30 menit. Ya, jadi 2 jam pelajaran. Ya. Kemudian untuk pembelajaran nanti dalam pembelajaran seperti apa Pak Irul? Biasanya pembelajaran saya pakai seperti ini ya. Saya menggunakan metode yang saya gunakan pembelajaran problem based learning. Kenapa? Untuk mengetahui tingkat anak untuk memecahkan sebuah permasalahan yang saya gunakan. Terutama materi yang saya gunakan itu seperti apa? Pendapatan nasional. Ya, gitu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya Pak? Tujuan saya untuk pembelajaran anak ini biasanya pakai ini apa? Peserta didik untuk mengetahui tentang mendeskripsikan tentang pendapatan nasional, menguraikan dan penghitungan di dalam sebuah pendapatan nasional. Jadi untuk tujuannya adalah mendeskripsikan terkait pendapatan nasional gitu ya. Kemudian untuk menggunakan metode problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Kemudian untuk strategi pembelajarannya nanti Pak Heru, strategi saya gini, saya menggunakan metode PBL tadi ya, dengan pendekatan diferensiasi. Begitu ya. Tujuannya apa? Biar anak itu mengetahui tentang kasus yang saya berikan dengan berkelompok, nanti kan akan memecahkan sebuah permasalahan yang saya gunakan seperti itu. Ya, jadi menggunakan diferensiasi. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin Pak Irul capai dan saya amati itu yang seperti apa? Saya itu pengen ini ya, untuk area pengembangan ada dua hal. Yang pertama itu tentang terkait keaktifan siswa. Keaktifan siswa. Misalnya kalau diskusi biar anak-anak itu memecahkan masalah, biar anak-anak itu berani maju ke depan seperti itu dengan kolaborasi dengan kelompok satu dengan yang lain ya. Kolaborasi gitu ya. Nah, yang kedua itu dengan pendekatan diferensiasi. Oh, diferensiasi ya. Diferensiasi itu saya gunakan di pendapatan nasional ini, materi saya itu ada 3, yaitu bentuk konten, proses, sama proyek. Ya, konten, proses, sama proyek. Atau produk seperti itu ya. Untuk bisa dijelaskan sedikit Pak untuk diferensiasinya terkait prosesnya seperti apa, produknya nanti seperti apa gitu. Kalau proses nanti kan seperti advertorial atau auditory, jadi itu diterangkan dengan video-video seperti itu, dengan juga saya ngasih materi demonstrasi seperti itu juga. Untuk yang proses itu apa? Anak tak suruh untuk bekerja kelompok, tak kasih kasus seperti itu, nanti anak-anak berkolaborasi dengan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dalam arti satu kelompok itu saya ada 6 anak, itu 3 anak untuk menyelesaikan satu materi, yang satunya untuk materi berikutnya. Untuk yang proses, untuk yang produknya itu anak-anak presentasi di depan kelas. Gitu ya. Nah nanti prosesnya ke depan kelas ada yang 2 anak itu maju, yang lainnya itu maju ke bentuk penghitungan seperti itu. Saya kira ini sudah luar biasa. Nanti kita sintak-sintaknya ada, diferensiasinya nanti kita tinggal pelaksanakan di kelas seperti apa gitu ya. Kemudian yang terakhir nih Pak Irul terkait penilaian. Nanti untuk rubrik penilaian yang seperti apa Pak Irul? Saya penilaian itu dari sikap, mungkin dari diskusinya masing-masing. Yang kedua itu dari tugas tertulis seperti itu. Oh, tes tertulis gitu ya. Ya,
Ini mungkin untuk kegiatan kita dalam praobservasi, saya kira cukup. Ini juga bertujuan untuk lebih siapnya lagi Pak Irul nanti dalam pembelajaran. Semoga dalam pembelajaran nanti bisa diterapkan dengan baik dan terlaksana dengan baik. Gitu ya Pak Irul. Ada yang mau disampaikan? Mungkin ini saya sampaikan kepada anak-anak, nanti kalau pakai diferensiasi biasanya anak-anak itu lebih aktif untuk memecahkan permasalahan yang ada di diskusi seperti ini, biar anak itu lebih aktif dalam proses pembelajaran seperti ini. Bukan salah satu anak aja yang aktif, tapi semuanya harus bisa aktif seperti itu. Ya, saya kira itu tantangan kita bersama Pak Irul. Semoga nanti kita dalam pelajaran bisa ditingkatkan gitu ya. Terima kasih untuk Pak Irul untuk kegiatan kita hari ini. Sementara saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Luar biasa. Semangat. Yes. Terima kasih. Sebelum pembelajaran kita mulai, mungkin salah satu anak untuk memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Terima kasih Ananda Randy. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Ananda Kaila untuk memimpin. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya ingin ngecek kehadiran anak-anak. Mungkin ada yang hari ini tidak masuk. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini. Mungkin sebelum mulai lagi, mungkin dilihat dari kanan kiri kalian, mungkin ada sampah yang berserakan. Ada. Sudah bersih semua ya? Sudah. Jadi dari Peru kalau sudah bersih kita pembelajaran kita nyaman, enak. Terus selanjutnya lagi saya sebelum pelajaran dimulai, mungkin saya ingin bertanya pada kalian, masih ingatkah dengan pelajaran sebelum pelajaran hari ini? Masih Pak. Silakan Kaila mungkin. Tentang BUMN. BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya saya mengarahkan pada tujuan pembelajaran ke hari ini tentang pendapatan yang peserta didik mendistribusikan pengertian dan metode perhitungan pendapatan nasional. Kedua, menguraikan konsep pendapatan nasional. Ketiga, menjabarkan pendapatan nasional. Dengan teliti nanti kita pakai studi kasus atau nanti kita pakai penghitungan juga tentang pendapatan nasional. Nah, di sini saya menerangkan lagi gambar yang ada di layar ini, ada dua gambar. Yang satu panen cabai, satunya itu tentang panen ikan laut. Nah, di sini saya tanyakan lagi, apa yang kalian ketahui tentang pendapatan? Mungkin ada yang tahu tentang pertanyaan pematik saya dari Pak Irul? Silakan. Pendapatannya, ya, ayo. Apa? Gaji tahunan. Ada lagi? Pendapatan nasional itu kayak gaji. Gaji lagi. Ada lagi selain itu? Ada lagi? Ya. Honor atau upah. Ya, di sini semuanya bisa dikatakan pendapatan semua. Yang mengarah pada apa? Mungkin kalian seperti kalian mau berangkat ke sekolah, kalian dapat uang saku. Dan saku kamu berikan kepada ke kantin, kita namanya pembelian barang dan jasa. Yang jasanya itu yang menjual, yang kantin menjual barang tersebut itu mendapatkan sebuah penghasilan. Itulah disebut dengan pendapatan yang ada di nasional kita. Jadi pendapatan nasional itu bisa dikatakan apa? Ada dua hal. Tadi ada anak sudah menyatakan ada gaji, ada penghasilan dan seterusnya, ada upah dan seterusnya. Semua itu terjadi dari sini. Ada dua, produksi atau pendapatan nasional ada dua ini, produksi barang dan jasa. Itu dikatakan dari apa? Jumlah akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu periode pada waktu tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Seperti tadi,
kita panen. Setelah panen kamu jual enggak dari situ? Kamu jual tadi ya? Cabai tadi. Kalau udah kamu jual, mendapatnya apa toh? Uang itu. Uang itulah disebut dengan penghasilan. Tolong disimak video yang ada di sini. Terus produk nasional bruto atau JNP, yaitu produk nasional bruto adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan warga negara dalam waktu setahun, termasuk warga negara yang tinggal di luar negeri. Ibaratnya seperti ini, orang Indonesia kerja di luar negeri, itu juga akan menghasilkan sebuah produk nasional bruto, akan menjadikan pendapatan dari negara kita sendiri. Kalau orang Indonesia kerja di luar negeri, saya contoh seperti tadi ya, kita akan menambah. Tapi kalau orang asing kerja di Indonesia, itu akan mengurangi pendapatan kita. Kebalikan. Ini ada punya sebuah kasus yang ada di lingkungan kita atau di masyarakat kita. Mungkin kalian kerjakan berkelompok, nanti saya suruh mempresentasikan masing-masing kelompoknya. Mungkin kelompok 1, kelompok 2 ada 4 kelompok, otomatis kurang lebih saya kasih waktu mungkin 15 menit sampai 20 menit. Silakan diskusikan, nanti saya akan keliling, mungkin ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan seperti itu. Silakan dipahami soal-soal tersebut, diskusikan sama teman-temannya. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Ada 2 soal, itu kan ada satu atau 2 soal itu 3 ke sini, 3 ke sini kan nggak masalah, biar kita enak. Silakan didiskusikan. Kita kasih waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Ya, telur, buat roti kan seperti itu. Makanya apa? Nilai output ini diambil dari bahan baku. Berarti apa? Bahan baku dikurangi dengan biaya masing-masing, ketemunya nanti akan menjual sebuah laba seperti itu. Berarti apa? Nilai output dikurangi dengan nilai biaya. Itu aja. Perkenalkan, nama saya Kaila Ismaheti dan sebelah saya Muhammad Zulfan Amirul Mustafa. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang perbedaan PDB dan PNB. Perbedaan PDB dan PNB serta implikasinya pada pengukuran pendapatan nasional produk domestik bruto, PDB dan produk nasional bruto. PNB adalah 2 konsep penting dalam ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu negara. Meskipun keduanya berkaitan dengan total output atau produksi barang dan jasa, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, yaitu perbedaan PDB dan PNB. PNB, produk nasional bruto, mengukur total nilai tambah barang dan jasa final yang dihasilkan oleh faktor produksi milik penduduk suatu negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke lembar tes tulis anak-anak. Yang selanjutnya tes asesmennya. Ada yang sudah, ada yang belum? Yang sudah bisa dikumpulkan. Mungkin ada yang ditanyakan tentang pendapatan nasional ini, silakan. Saya Pak. Ya silakan. Dari mana pendapatan nasional itu diperoleh suatu negara? Mungkin ada yang bisa jawab mungkin. Kalau pendapatan nasional itu diperoleh dari apa?
ada beberapa, satu tentang hibah, dua pajak. Ya, dan pendapatan kita di Indonesia itu tidak lepas dari pajak. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Silakan mungkin menyimpulkan tentang refleksi pembelajaran hari ini. Silakan kalau mau. Ya, Ananda Adit. Pembelajaran yang disampaikan Pak Irul sangat menyenangkan, kreatif, inovatif, dan mudah dipahami. Ya, makasih Ananda Aditya. Ada lagi mungkin? Berdiri silakan. Menurut saya tentang pembelajaran hari ini, materi yang cara penyampaian materinya ini sangat menyenangkan dan informasi yang diberikan ini sangat mudah dipahami. Terima kasih Mas Lohan. Ada lagi yang mau ditanya, mau direfleksi tentang kelompoknya masing-masing? Kalau enggak ada, berarti saya akhiri. Sebelum diakhiri mungkin doa penutup di pembelajaran seperti ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar kita semua mendapat manfaat dari pembelajaran hari ini. Doa mulai. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Dwi. Kabar warga di rumah? Juga baik juga. Alhamdulillah, gitu ya. Terkait kegiatan kita hari ini, Pak Irul, ini terkait pasca observasi ya. Kemarin kan kita sudah melakukan pra observasi, kemudian juga sudah melakukan observasi di kelas dalam pembelajaran Pak Irul. Nah, untuk kegiatan kita hari ini kita pasca observasi, yaitu tujuannya yaitu untuk merefleksi, mengevaluasi, kemudian kalau bisa sampai memperbenah atau berbenah diri, kemudian untuk di kemudian hari kita bisa bermanfaat di pembelajaran kita yang akan datang, gitu Pak Irul ya. Kemudian yang saya tanyakan ya, nanti ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Pak Irul untuk pasca observasi ini. Yang pertama itu mengenai bagaimana perasaan Pak Irul setelah pembelajaran dan saat pembelajaran kemarin waktu kegiatan observasi. Ya, pembelajaran kemarin tuh ya cukup lega, mungkin ya cukup puas dengan Pak Irul sendiri ya. Buat saya sendiri, maksudnya biasanya menurut saya sendiri kadang ada kekurangan sedikit tentang pembelajaran saya itu. Masih ada cukup puas, tapi masih ada kekurangan ya, gitu ya. Kekurangan sedikit. Nah, ya terima kasih. Bisa diceritakan kembali Pak Irul terkait pembelajaran kembali sedikit aja untuk pembelajaran yang kemarin tuh. Nah, pembelajaran saya diawali dari ini ya. Biasanya kan berdoa dulu ya, untuk apa? Biar kita memaknai agama Tuhan Yang Maha Esa juga. Ya. Yang kedua nanti kesempatan kelas. Oh, kesempatan kelas ya. Terus nanti dengan pembelajaran yang kita kita lewat model yang kita gunakan, mungkin model pembelajaran PBL ya, problem nanti berbasis masalah gitu ya. Kemudian soalnya kalau nggak bermodel masalah seperti ini, kita seperti apa, kegiatan sehari-hari ya kita aja ya. Maksudnya seperti pembelajaran tentang pendapatan nasional. Biasanya kan anak biasanya saya kasih contoh seperti kegiatan sehari-hari seperti kita uang jajan. Misalnya setiap anak kan dikasih uang jajan pada orang tua untuk diberikan kepada ke kantin, berikan jajan ke kantin. Di situ kita akan mendapatkan sebuah pendapatan di situ dari kantinnya sendiri yang muncul. Itu bisa dikatakan dengan pendapatan nasional seperti itu. Makanya saya ngambil materi tentang pendapatan dengan model PBL ini untuk mengetahui tentang kasus yang akan saya utarakan pada setiap anak atau peserta didik itu aja. Kemudian untuk area pengembangan kemarin kan kita sudah bahas di pra observasi untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Irul, yaitu terkait keaktifan siswa, kemudian juga terkait diferensiasi begitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait diferensiasi kemarin yang diobservasi dan keaktifan siswanya, Pak. Saya ngambil dengan model PBL seperti ini biar apa untuk mengetahui tentang pemecahan masalah yang ada di
kasus seperti ini. Nah, saya buat seperti kelompok 1, 2, 3. Biasanya kalau saya ambil per kelas itu satu anak mungkin satu kelompok itu saya buatkan 6 anak untuk jadi satu kelompok. Oh gitu. Biasanya kan kalau enggak seperti ini, kalau kita sendiri untuk pemecahan masalah sendiri kita tidak akan bisa selesaikan seperti itu. Kalau kita tidak berkelompok seperti itu. Dan untuk diferensiasinya gimana Pak? Kalau saya diferensiasi itu ada 3 yang saya gunakan. Gitu ya? Ya, konten, proses, sama produk. Biasanya anak langsung saya kasih LKPD atau sebuah kasus, saya selesaikan bersama dengan kelompok. Nah, kelompok itu nanti dibacakan bersama-sama dengan kelompok tersebut. Setelah itu saya buatkan anak untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan satu kelompok itu. Nah, kelompok itu nanti per kasus itu ada 2 pertanyaan. Nah, 1 pertanyaan itu saya bagi 3 anak, 1 lagi ke 3 lagi. Jadi setiap anak mempunyai pertanyaan yang beda-beda. Gitu ya. Jadi itu termasuk proses gitu ya, diferensiasi prosesnya. Kemudian untuk diferensiasi produknya seperti apa? Biasanya kalau produk saya gunakan untuk apa? Setelah anak itu selesai, itu saya suruh presentasi. Satu anak tadi, 3 anak itu maju ke depan, 1 anak yang 3 lagi itu untuk presentasi untuk yang menyelesaikan dengan penghitungan seperti itu. Jadi ada beberapa produk yang soalnya saya tertuju dengan tujuan pembelajar saya tentang penghitungan pendapatan nasional itu. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak Arul. Terus kemudian terkait hambatan yang terjadi pada saat pembelajaran itu seperti apa yang dihadapi kemarin waktu biasanya kalau waktu pembelajaran seperti saya biasanya manajemen waktu saya. Manajemen waktu masih kurang, terutama kadang pembenahan dengan proyektor, kadang juga saya butuh bantuan dengan teman sejawat seperti itu. Gitu ya. Terus mungkin yang kedua hambatan dari siswa biasanya waktu untuk bertawarat itu juga nggak ada. Berarti yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah keaktifan siswa. Gitu ya. Jadi itu yang dialami oleh Pak Heru. Kira-kira hambatan yang terkait siswa itu yang seperti apa Pak? Maksudnya keaktifan siswa itu siswanya seperti apa di situ? Biasanya mau maju biasanya kalau nggak ditunjuk atau untuk presentasi sendiri itu kesulitan misalnya. Ya, bukannya saya maksa seperti ini, kalau dipaksa kadang ada jujur nggak mau. Ya sesuai dengan keyakinan masing-masing, mau maju silahkan, kalau nggak maju baru saya tunjuk seperti itu. Gitu ya. Yang kalau seperti kelompok ya saya contohkan kelompok tadi ada 1, 2, 3, 4, siapa yang berani maju dulu silahkan, yang mempresentasikan dulu, kalau mau ya silahkan, kalau enggak baru kita urutkan dengan sesuai dengan nomor urut itu seperti itu. Jadi memang ini masalah yang kita hadapi bersama Pak, terkait untuk sekolah kita memang anak-anaknya memang keaktifan siswa. Iya, keaktifan siswa masih itu yang PR besar buat kita bersama. Terus kemudian rencana aksi atau solusi apa yang bisa kita laksanakan bersama gitu untuk terkait manajemen waktu tadi, terus terkait keaktifan siswa itu seperti apa kira-kira Pak Rul ya? Biasanya saya contoh ambil diskusi itu tadi ya, kasus yang saya berikan pada anak-anak, biasanya perwakilan anak itu saya suruh untuk maju, atau mungkin mungkin saya tunjuk per anak perwakilan satu kelompok saya tunjuk untuk maju juga bisa, atau mungkin yang saya contohkan kemarin ya di model saya seperti pendapatan nasional kemarin, biasanya anak saya yang maju 3, yang 1 lagi itu untuk menerangkan tentang proyek yang saya gunakan untuk mengerjakan tentang soal yang berikutnya, karena ada 2 kasus seperti itu per kelompok. Terkait keaktifan siswa itu Pak Heru ya. Terkait yang manajemen waktu, terkait alat-alat tadi yang katanya Pak Heru perlu persiapan dan sebagainya, itu kira-kira seperti apa gitu rencananya? Ya kalau waktu seperti ini manajemen waktu ya saya gunakan ya sebelum kita menggunakan, kita siapkan dulu seperti itu. Mungkin waktu yang saya gunakan waktu pembelajaran, kita mungkin tak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan seperti itu. Maksudnya kan biar kita tidak memotong waktu untuk pembelajaran yang saya gunakan seperti ini. Kemudian ini terkait
kapan bisa dimulai itu untuk apa namanya, solusi atau rencana yang sudah Pak Irul buat itu untuk dimulainya kira-kira bisa dilaksanakan kapan? Ya, kalau menurut saya gini aja, pembelajaran berikutnya aja. Gitu ya. Nah, kalau pembelajaran berikutnya kita kan bisa mengajukan waktu, bisa saya gunakan sebaik mungkin. Tidak seperti yang saya gunakan seperti ini mungkin. Mungkin lebih maju lagi lah, lebih siap lagi ya. Gitu, okay. Siap. Kemudian ini kira-kira siapa saja yang bisa menjadi bantuan kepada Pak Irul atau bisa membantu Pak Irul atau yang kira-kira Pak Irul butuhkan itu seperti apa? Kira-kira siapa yang bisa membantu itu kira-kira? Kalau saya gini, biasanya kalau saya membutuhkan teman sejawat, atau mungkin teman yang lain tuh yang tidak ada jam pelajaran, mungkin saya minta bantu sebentar untuk membantu saya untuk tentang proyektor yang saya gunakan seperti itu, alat-alat peraga seperti itu. Tetap ada bantuan rekan sejawat gitu ya? Iya. Dan ini bisa dilaksanakan gitu ya? Iya. Kemudian ini Pak Irul terkait observasi yang kemarin, ini hasilnya memang sudah saya catat dan ini tetap saya sampaikan ya, terkait observasi yang kemarin itu untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Pak Irul kan yang pertama tentang keaktifan siswa, kemudian yang kedua tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya lihat untuk kemarin keaktifan siswa memang itu PR kita bersama, memang untuk anak-anak SMA Gerebekan memang sedikit yang aktif hanya itu saja, namun itu tidak menjadi masalah untuk kita semua ya. Jadi tetap kita harus terus mencoba terus mengeksplor diri, menambah kemampuan diri gitu ya. Terus yang kedua terkait apa namanya, berdiferensiasi. Kemarin yang saya lihat dalam catatan saya untuk diferensiasi terkait proses terkait proses sudah tadi yang seperti yang Pak Irul kemukakan tadi, ada prosesnya itu beda-beda tiap kelompok gitu ya. Terus yang kedua terkait kontennya kemarin tuh ada video ya. Dan apalagi Pak Irul kemarin tuh demonstrasi dengan saya sendiri tentang menerangkan pelajaran tadi. Demonstrasi dari penerangan juga ada bacaan gitu ya. Jadi ada beberapa, ada infografis juga Pak. Oh iya. Ada infografis, ada video, ada demonstrasi sendiri saya. Yang saya catat sebenarnya sudah ada semua. Jadi memang untuk istilahnya sesuai kebutuhan dan gaya belajar murid gitu kan. Kemudian diferensiasi produknya kemarin memang Pak Irul sudah ada beberapa karya yang jadi hasil tugas dari anak-anak, ada yang berbentuk presentasi, ada yang berbentuk rangkuman dan sebagainya gitu ya. Terus juga terkait penilaian kemarin itu Pak Irul terkait penilaian kemarin Pak Irul sudah ada tes tertulis, penilaian sikap juga ada, dan juga ada penilaian dari produknya gitu. Jadi saya kira untuk area yang dikembangkan Pak Irul untuk diferensiasi sudah cukup bagus dan sangat baik. Dan ini yang tentang keaktifan anak ini memang PR kita bersama untuk bagaimana cara mengaktifkan anak di SMA Negeri 1 Gerebekan. Terus kemudian kira-kira itu selanjutnya ada beberapa kata yang harus disampaikan Pak Irul, monggo. Kalau terakhir untuk ini sebelum kita tutup sesi ini. Kalau saya gini ya, biasanya anak kalau diajak mengerjakan bersama itu kayaknya anak itu berkelompok, kolaborasi itu yang paling utama. Biasanya kalau anak seperti menunjukkan jati diri sendiri itu kadang sulit Mas ya. Kadangnya butuh refreshing dulu. Biasanya anak kan kalau nggak secara langsung tunjuk itu kadang anak nggak mau. Mintanya apa ya, ditunggu sebentar mungkin seperti itu, baru nanti siapa yang berani nampilkan karyanya baru bisa. Iya, betul. Bukan langsung ditunjuk seperti ini, nggak akan mau. Iya. Apalagi anak Gerebekan seperti ini kan tentang untuk diskusi itu langsung maju ke depan, sulit untuk kita hadapi seperti ini. Iya. Masih butuh proses juga seperti itu. Iya. Tapi ini jadi kita tetap berbasis kemampuan anak. Jangan sampai kita melihat itu di rezeki kekurangan, tapi kita melihat dari apa yang bisa mereka punya ya kita kembangkan. Saya yakin anak-anak kita memang punya sesuatu yang lebih yang kita harus kembangkan gitu Pak Irul ya. Saya kira cukup untuk observasi kita hari ini. Terkait untuk
dilaksanakannya solusi yang tadi sudah kita temukan itu dilaksanakannya kapan, itu kan Pak Irul mengatakan bahwa di pertemuan berikutnya. Kemudian terkait siapa saja yang bisa membantu dari Pak Irul itu juga dari teman sejawat, juga ada dari tim dari TU juga itu yang sudah diceritakan. Terus kemudian terkait hambatan apa, terus kemudian solusi apa yang bisa kita laksanakan itu sudah dijelaskan di awal tadi. Saya kira untuk pembelajaran yang akan datang kita bisa berbenah masing-masing Pak Irul ya. Ini juga pembelajaran untuk saya dan termasuk untuk Pak Irul. Jadi kita ambil yang baik, kita perbaiki yang kurang. Begitu. Saya kira untuk pertemuan kita cukup. Masih ada yang perlu ditambahkan Pak Irul? Itu aja. Oh gitu ya. Terima kasih waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.